puncak kebahagiaan seorang muslim, coba direnungi ini ya. Puncak kebahagiaan seorang muslim adalah imannya tentang adanya akhirat. Tanamkan baik-baik dalam hati itu, kalau kita punya kehidupan akhirat, bukan di sini. Dunia ini cuma lewat. Terlalu banyak orang sebelum kita Bapak Ibu sekalian yang lebih cantik, yang lebih gagah, yang lebih kaya, yang lebih segala-galanya. Tapi kalau kita lewat di kuburan yang merupakan batu nisan dan tanah yang kalau kita lihat yang masih hidup ini, di dalamnya ada orang-orang itu. Mereka banyak sekali yang lebih dari kita, tapi mereka juga sudah meninggal dunia. Dunia ini sehebat apapun kita mengejar prestasinya akan kita tinggalkan. Nanti kalau kita meninggal, semua cuma jadi kenangan. Dan itu di hari-hari pertama saja. Oh ini bajunya dia, oh ini sepatu dia, oh ini rumah dia, oh ini mobil dia, oh ini perusahaan dia. Sehari, seminggu, sebulan, selesai. Semua akan ditutup. Orang akan lupakan. Dikenang sesekali, setahun sekali. Ya, ada orang subhanallah tidak dikenang lagi oleh kerabatnya. Apalagi kalau orang-orang yang jauh dari agama. Mereka sudah tidak mendoakan lagi si mayit. Gitu. Sedangkan orang-orang soleh saja kadang-kadang masih lalai mendoakan orang yang sudah meninggal. Apalagi orang yang dasarnya jauh dari agama. Maka ini fakta-fakta lapangan yang sudah real, yang sudah bisa kita lihat dan sudah dilalui oleh banyak manusia. Miliaran manusia sebelum kita sudah meninggal dunia. Kita pun akan begitu. Dunia ini sebentar, kita akan menuju ke akhirat. Beriman tentang adanya akhirat dan kehidupan abadi di sana, adanya surga dan kita sering membacanya, itu akan mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa. Karena cobaan apapun di muka bumi jadi kecil. Lumpuh kah, gangguan orang kah. Kalau kita hubungkan sama akhirat, ya sudahlah, saya nggak bisa ambil hak saya dari dia sekarang, saya ambil di akhirat. Kita tahu ada akhirat. Di sini di dunia miskin, di akhirat tidak ada yang miskin. Bahkan mayoritas penghuni surga itu adalah orang-orang miskin. Karena mereka hisapnya mudah. Makan pas-pasan hari itu. Pakaian yang dipakai cuma itu. Dan akhirnya tidak ada hisap hari kiamat. Orang yang dihisap adalah orang yang kaya, yang banyak macam-macam fasilitasnya. Allah akan tanya, nikmat ini kau pakai untuk apa, dari mana asalnya. Tapi orang yang miskin tidak. Gitu kan? Sampai dalam sebuah hadits Bukhari juga, riwayatkan Imam Bukhari, bahwasanya surga akan mengeluh, bukan mengeluh, akan berbicara pada hari kiamat, mengatakan kenapa tidak ada yang masuk ke dalam kecuali orang-orang miskin. Mayoritasnya orang susah semua. Jadi kalau kita lihat orang-orang susah itu, yang penting dia orang beriman, ahli surga semua. Lalu kemudian neraka mengatakan kenapa tidak masuk ke dalam kecuali orang-orang yang sombong. Kenapa hanya orang-orang yang banyak membangkang begini? Mana orang-orang yang miskin juga ini? Kenapa nggak ada yang masuk ke sini? Gitu. Maka Allah SWT berfirman kepada keduanya, kepada surga dikatakan, engkau adalah rahmatku yang aku balas orang-orang yang patuh kepadaku denganmu. Dan Allah SWT berfirman atau berkata kepada neraka, engkau adalah siksaku yang aku siksa orang-orang yang membangkang dan durhaka. Kehidupan akhirat ini kehidupan yang luar biasa, teman-teman sekalian. Abadi, tidak lagi penyakit, nggak ada gangguan orang, tidak ada kesusahan apapun. Tidak ada kesusahan. Yang paling ditakuti oleh orang adalah misal contoh sakit. Kalau ditanya orang, mau sakit nggak? Orang jawab tidak mau. Yang paling pertama dihilangkan di surga nanti adalah tidak ada penyakit. Kata Nabi SAW, orang kalau masuk surga tidak akan beringus. Tidak ada penyakit. Kemudian yang paling dikhawatirkan orang setelah itu adalah masa tua. Makanya orang-orang tua biasa kena takut tua, keriputnya pun dioperasi. Ya. Cari jalan supaya tetap muda. Mau bungkuk ditegakkan, cari jalan supaya tidak kelihatan tua. Rambut sudah putih disemir semuanya. Ya. Orang takut menghadapi masa tua. Di surga tidak ada masa tua. Kata Nabi SAW, orang yang masuk surga tidak akan habis masa mudanya. Yang dikhawatirkan orang kalau pakai baju baru, rusak bajunya. Berubah warnanya. Kata Nabi SAW, orang ahli surga tidak akan berubah warna bajunya. Semua yang kita tidak inginkan dan yang paling dikhawatirkan puncaknya adalah orang takut mati. Kata Nabi SAW, mereka tidak akan pernah mati lagi selamanya. Hidup selamanya. Dan ini teman-teman hanya sekedar selama di dunia menikmati apa yang Allah perintahkan. Syariat. Saya sudah sering bilang ini. Menjadi orang beriman, nyaman. Karena kita makan, kita minum, kita juga biologis. Tapi itu semuanya dengan halal. Kita pakai baju, kita kumpulin harta, kita pakai mobil, apa saja silakan. Bergerak. Allah mengatakan, wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluh. Beramallah kalian, Allah akan nilai dan rasulnya itu, gitu kan? Bebas kita, yang penting konsepnya 5 huruf halal, nikmati.
Sebagaimana orang kafir menikmati, tapi mereka tidak kenal namanya konsep halal. Tidak terkontrol gitu. Kalau orang beriman teman-teman dan beramal soleh ini tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa tidur, nggak bisa apalah, semua tertahan. Orang kafir semuanya bahagia, enak misalnya. Mungkin wajar orang tidak menjadi orang beriman. Tapi kita di dunia ini nyaman. Makin dekat dengan Allah, makin sehat badannya, ya, makin kuat pandangan matanya, makin banyak rezekinya. Coba praktikin sederhana. Coba hijrah 100%, jadi orang baik. Allah mudahkan semua urusannya. Sampai pada hal-hal yang kecil. Sampai hal kecil, apa saja, kita baru ngomong, pengen ini ya, tiba-tiba ada yang kasih, Allah kasih. Seringkali begitu kita lalui kan, kadang-kadang pengen makan ini ya, tiba-tiba ada makanan tersebut. Loh, subhanallah, baru bicara sudah dikasih sama Allah. Makin dekat dengan Allah makin dimudahkan. Di dunia kita bahagia, di akhirat kita lebih bahagia lagi. Maka beriman tentang adanya akhirat ini membuat seseorang mukmin tenang. Dan siapapun yang berbuat baik di dunia ini, tidak cukup dia nikmati di sini, dia punya rumah yang bagus, dia punya kendaraan yang bagus, dia punya pasangan, punya anak-anak, punya segala macam prestasi dunia. Plus lagi yang terbaik yang dia kerjakan di dunia ini Allah nilai, Allah kasih juga nanti yang terbaik di akhirat sana. Menjadi balasan buat dia. Ada judul Tabligh Akbar kami pernah sampaikan di YouTube itu, kalau tidak salah tentang mulianya akhirat dan hinanya dunia. Cukup banyak dalil yang sudah kami sampaikan pada saat itu, diantaranya adalah sabda Nabi SAW kepada seorang sahabat, apa makanan dan minumanmu? Kata orang tersebut, saya makan daging dan minum susu ya Rasulullah. Dianggap ini makanan yang paling hebat kalau manusia. Kalau dia sudah tiap hari makan daging, minumannya susu, ini berarti orang yang mampu. Kata Nabi SAW, kira-kira pada saat selesai kau makan, kemana hasilnya? Akan kemana makanan dan minumanmu tadi itu? Maka kata sahabat tersebut, dia tidak mau bilang jadi air seni dan tinja karena kurang sopan di hadapan Nabi SAW. Beliau mengatakan, akan menjadi apa yang sudah anda tahu ya Rasulullah. Maksudnya jadi kotoran nantinya. Gitu kan? Sebagian jadi nutrisi, yang jelas yang lainnya semua keluar gitu kan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah memberikan perumpamaan dunia ini seperti makanan atau sisa makanan ataupun makanan yang dikeluarkan dari hasil makanan dari perut manusia. Gitu. Artinya seperti kotoran. Orang kalau meninggal teman-teman baru tahu, oh ternyata dunia itu begini ya. Hina benar nih. Kita dulu ribut-ributan, rebutan tanah, rebutan tempat duduk, rebutan jabatan, rebutan ini. Enggak ada apa-apanya. Bahkan itu jadi hisab yang berat pada hari kiamat. Ya. Maka beriman kepada akhirat ini sangat besar manfaatnya. Makanya dijadikan sebagai rukun iman. Dan seringlah baca ya, hadis-hadis, riwayat-riwayat tentang surga. Seminggu sekali, 2 minggu sekali, ya sebulan sekali maksimal baca lagi kembali. Ya, ada banyak buku itu. Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka, ada tamasya ke surga, ada dahsyatnya neraka. Dibeli buku-buku itu, cas kembali iman kita. Itu yang dilakukan oleh para sahabat sehingga mereka selalu rindu dengan akhirat itu. Juga dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah melihat bangkai di pasar, kemudian sangat busuk bangkai tersebut dan sudah rusak, mulai rusak. Kata Nabi SAW, siapa yang mau beli ini? Kata para sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Bangkai, bau gitu kan. Kata Nabi SAW, Allah memberikan perumpamaan dunia seperti bangkai ini. Kemudian juga dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan perumpamaan dunia kalian dibandingkan akhirat. Kalau mau tahu fasilitas di akhirat nanti, hanya dengan patuh saja ibadah selama dunia dan akan dapat itu di akhirat. Seperti seseorang di antara kalian memasukkan telunjuknya ke lautan lalu diangkat. Lihatlah air yang ikut dengan jari telunjuknya. Akhirat ini ibaratnya laut itu. Dan dunia ini hanya seperti sebagian kecil dari apa yang ikut ke jari kita, itu pun bisa kering gitu. Maka teman-teman harus pahami masalah ini. Bahwasanya dunia ini kita lalui untuk ya menanam bibit yang akan kita panen di akhirat. Bukan menjadi target utama. Kalau Syekh Utsaimin rahimahullah tegas sekali dalam masalah ini. Beliau mengatakan seharusnya setiap muslim menjadikan dunia ini seperti WC dia. Maaf bahasa ini, beliau katakan begitu. Dia selesaikan hajatnya lalu dia pergi. Karena banyak hadis berbicara masalah itu. Tetap dunia kita nikmati tapi bukan target utama. Ada sedikit cobaan yang merupakan warna hidup untuk menambah juga derajat kita di surga. Sabar. Tidak usah dijadikan sebagai masalah besar. Ada kadang-kadang orang subhanallah masalah kecil dijadikan besar. Istrinya telat buat kopi 2 hari marah. Suaminya telat beli pesanannya seminggu ngambek. Mau pulang rumah orang tua. Apa ini? Masalah, tidak ada masalah kecil. Ya udahlah, nanti beliin saya kapan bisa ya. Kan selesai urusannya, dimudahkan. Ya, orang kadang-kadang gitu dibesarin masalah. Kadang-kadang temannya cuma pakai sendalnya ribut, seperti sudah terjadi perang dunia. Ya.
Kenapa ini? Mudahkan urusan itu. Semua cobaan akan ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekian banyak keterangan tentu berhubungan dengan masalah ini. Hadis yang pertama yang dibahas oleh Imam Bukhari dalam bab kita ini, hadis nomor 221, Imam Bukhari berkata, Ali bin Abi Hashim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Nusair bin Umar bin Yazid bin Qabisa bin Yazid al-Asadi mengabarkan kepadaku dari fulan, ia berkata, sami'tu Burmata bin Laythin bin Burma annahu sami'a Qabisa bin Burma al-Asadi qala kuntu 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu yaqul ahlul ma'ruf fi dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah wa ahlul munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah. Aku mendengarkan Burma bin Layth bin Burma bahwa ia mendengar Qabisa bin Burma mengabarkan radhiyallahu anhu, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu aku mendengar beliau bersabda, orang yang berbuat baik di dunia akan mendapatkan perlakuan yang baik di akhirat. Sebaliknya, orang yang berbuat buruk di dunia maka akan mendapatkan balasan buruk pula di akhirat. Disebutkan di sini ada kandungan hadis. Al-Allamah Al-Albani, Syekh Albani rahimahullah mengatakan, hadis ini terkesan merupakan tafsiran dari firman Allah Ta'ala Al-Zalzalah atau Al-Zilzalah ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan amal kebajikan meski sebesar dzarrah atau biji sawi, ia pasti akan melihat balasannya. Maksudnya, barang siapa yang berbuat kebaikan kepada orang lain ketika di dunia, maka ia akan memperoleh kebaikan dari Allah di akhirat kelak. Begitu pula barang siapa yang melakukan kemungkaran di dunia, maka ia akan memperoleh hal yang serupa di akhirat.